Merdeka belajar wujud yang nyata. Raih mimpimu juga cita-cita. Generasi emas Indonesia. Profil pelajar Pancasila tanamkan di dalam dada. Profil pelajar Pancasila, cerdas berkarakter itu kita. Beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Maha Esa. Berakhlak mulia, berkebinekaan global kita. Gotong royong, berjiwa mandiri, berpikir kreatif dan bernalar fikir. Perbedaan bukan suatu halangan untuk kita saling bergandeng. La haula wala quwata illa billah. Yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah SD Negeri Temulan, Ibu Bapak, rekan-rekan pendidik, tenaga kependidikan, mahasiswi yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, siang hari ini kita bertemu kembali dalam suasana rumpun loyo, karena sejak dari tadi pagi sudah mendampingi murid-murid beserta didik. Semoga tidak menyurutkan semangat panjenengan semua dalam rangka mengikuti diseminasi aksi nyata saya selaku CDP Angkatan 11 kelas 36A atas nama Ahmad Muzaki tadi. Sekaligus perkenalan, membuka walaupun dengan sampun tepang kali dulu. Pada kesempatan kali ini di aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif, kami akan menyampaikan destinasi atau menyebarkan pemahaman kepada panjenengan sedoyo tentang apa sih budaya positif dan penerapannya dalam lingkungan kelas atau yang lebih luas sekolah. Semoga kehadiran panjenengan semua betul-betul dicatat oleh Allah sebagai amal ibadah dalam rangka thalabul ilmi, karena menuntut ilmu sebagaimana disabdakan oleh Nabi, tidak ada putusnya ya. Jadi menuntut ilmu itu sepanjang hayat, mulai dari buayan sampai ke liang lahat. Sekali lagi terima kasih. Salawat serta salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW yang telah memberikan tuntunan kepada kita sekalian ajaran agama Islam, ilmu Islam, dan semoga kelak kita digolongkan umatnya yang mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Ketiga kalinya ucapan beribu-ribu terima kasih atas kesediaan panjenengan dalam rangka mengikuti diseminasi ini, aksi nyata saya selaku CGP Angkatan 11 kelas 36A Kabupaten Jombang. Yang terakhir nanti timbulan dan redaksi. Demikian. Baik, kita lanjut ke kesepakatan kelas yang pertama. Ini ada dua istilah sebetulnya Bapak Ibu. Ini bisa panjenengan terangkan di kelas panjenengan, yakni kesepakatan kelas dan keyakinan kelas. Jadi ada dua istilah.
Ada yang bisa menyebutkan apa bedanya? Bu Ika mungkin. Kalau yang ditempel-tempel ini, yang ditempel-tempel di tiap kelas, yang tadi dibuat Bu Khoifah di print tadi, apa tadi Bu? Dengan kesepakatan gitu. Atau masih berupa keyakinan? Nah, Bu, mohon maaf. Jadi ada beda, ada dua istilah yang berbeda. Mungkin ada yang mau menjawab perbedaan kesepakatan kelas dan keyakinan kelas. Jadi ada dua hal yang berbeda. Sedang Bu Khoifah, napa Pak Budi? Urun lembut. Apa beda kesepakatan dengan keyakinan Bapak? Jadi yang akan kita buat di awal destinasi ini adalah kesepakatan kelas. Yang pertama, kehadiran dan ketepatan waktu. Yang kedua, partisipasi aktif. Yang ketiga, saling menghormati apapun jawaban, ide, gagasan dari teman peserta ini. Dan yang keempat, adanya tanggung jawab, baik sekedar tentang kebersihan ruangan ini. Nah, mohon nanti botol-botol plastiknya dibuang pada tempatnya. Nah, ini termasuk poin tanggung jawab. Dan selanjutnya ada kerjasama, nanti saling bantu membantu kita di pelaksanaan. Dan yang terakhir etika digital. Mohon maaf kalau bisa sementara HP-nya di silent. Ada yang bisa mau jawab? Tulis enggak? Tulis. Pak Tony. Bu Arif yang di belakang malah Bu Arif. Ini pakai Bu Arif. Monggo Bu Arif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk keyakinan kelas itu kesepakatan yang dibuat secara tertulis atau kedisiplinan dalam kelas. Misalnya nanti kalau masuk kelas harus pakai sepatu, nggak boleh dilepas. Bagus. Untuk kesepakatan kelas sendiri itu dibuat sebelum kita memulai pelajaran. Hari ini waktunya matematika. Andaikan kalau nanti ada yang salah satu, apa yang harus kita lakukan? Mengulang lagi atau tetap dilanjut seperti yang awal? Ya, terima kasih. Itu kesepakatan kelas. Kalau yang keyakinan, ganti Bu Arin, atau Bu Arin masih punya jawaban keyakinan? Boleh lah, monggo keyakinan. Kalau yang keyakinan, keyakinan itu misalnya gini, kedisiplin aturan yang ditetapkan oleh guru dan murid di dalam kelas. Jadi yang diyakini anak-anak, hari Senin harus pakai baju olahraga, berarti kan mereka yakin besok hari Senin. Okay. Terima kasih. Aplaus untuk Bu Arin atas jawabannya. Nanti kita akan bahas sebetulnya di belakang, nanti ada keyakinan. Baik, untuk kali ini itu kesepakatan kelas kita. Lanjut Mas Widi. Baik, dalam yang melandasi latar belakang budaya positif ini adalah pemikiran KHD. Jadi KHD menyatakan bahwasanya kekuatan sosiokultural menjadi proses menebalkan kekuatan kodrat anak yang masih samar-samar. Jadi sebetulnya anak-anak itu punya bekal, sudah punya bekal. Tinggal kita menebalkan. Pendidikan bertujuan untuk menuntun. Ya. Ini yang dikatakan KHD dalam bukunya pendidikan. Menuntun artinya memfasilitasi atau membantu anak untuk menebalkan garis yang samar-samar tadi. Yang samar-samar tadi. Jadi agar dapat memperbaiki lakunya untuk menjadi manusia seutuhnya. Jadi anak bukan kertas kosong, tabula rasa. Ya, jadi bukan kertas kosong, anak sudah ada, tinggal kita moles, sesuai dengan keinginan orang dewasa. Lanjut, jadi bukan kertas kosong, konsep tabula rasa. Lanjut lagi. Dan
ini yang paling utama dan terutama pendidikan itu ada di tangan keluarga. Karena dan yang paling baik untuk melatih pendidikan sosial dan karakter bagi seorang anak. Keluarga merupakan tempat bersemainya pendidikan yang sempurna bagi anak untuk melatih kecerdasan budi pekerti. Keluarga juga cerminan dari ekosistem kecil untuk mempersiapkan hidup anak dalam bermasyarakat. Jadi bisa kita aplikasikan di kelas, ya. Kelas kalau waktunya di sekolah, jadi sekolah. Tapi lebih banyak memang di keluarga. Lanjut Mas. Baik. Jadi kita masuk itu yang landasi pelaksanaan budaya positif, ya. Jadi dari keluarga, dari kelas terus, dari sekolah. Kalau lingkungan lebih kecil lagi kelas. Di kelas ini kita bisa membentuk, memoles karakter anak. Nah, sehubungan dengan itu, untuk semakin menyemarakan, ya, saya punya ice breaking tentang tebak-tebakan, tapi jawabannya beda. Jawabannya, mohon maaf, maksudnya beda dengan yang saya tanyakan tentang cacing. Cacing itu panjang atau pendek? Pendek kan ya? Nah, kalau saya bilang cacing, jawabannya panjang, Bu. Panjang. Kalau saya bilang cacing, panjang. Tapi kalau saya bilang ular, itu pendek. Cacing, ular, cacing, cacing, panjang. Penak nggih. Tak kira di ngoyo, agak berpikir lagi. Kita jawab tapi bukan lisan, tapi dengan gerakan yang berlawanan. Kalau cacing, jawabannya apa tadi? Panjang. Gerakan kita tangannya pendek. Ya, tidak sesuai. Atau gimana? Betul ya? Kalau ular pendek jawabannya. Ular pendek. Ular pendek. Jawabannya dengan tangan. Ular, ya. Kalau boleh bilang dengan kata-kata, tapi juga dengan gerakan. Cacing panjang, tapi tangannya gini. Cacing panjang dengan kata-kata juga, tapi tangannya menunjukkan pendek. Ya. Kalau ular pendek. Kalau ular pendek. Coba coba sambil duduk kok ini. Ular pendek. Pendek tapi dah. Bingung banget tadi. Cacing panjang. Cacing panjang tapi tangannya pendek. Ular pendek. Baik. Ini namanya apa nih? Merubah mindset. Kalau kita biasakan mindset kita seperti itu. Kata penelitian 40 hari kita sudah terbiasa. Jawab kalau cacing panjang. Itu kalau kita biasakan. Intinya apa Bapak Ibu? Berarti kita bisa merubah mindset. Nah, sementara ini mindset kita, karakter yang dibentuk anak itu bisa kita rubah. Yang wataknya sudah baik menjadi lebih baik, atau yang kurang baik menjadi baik. Itu suatu keniscayaan. Jadi jangan ragu-ragu untuk merubah atau tadi memoles sesuatu yang samar dari anak. Kita arahkan, kita tuntut, kita fasilitasi. Melandasi latar belakang budaya positif ini adalah pemikiran KHD. Jadi KHD menyatakan bahwasanya kekuatan sosiokultural menjadi
proses menebalkan kekuatan kodrat anak yang masih samar-samar. Jadi sebetulnya anak-anak itu punya bekal, sudah punya bekal. Tinggal kita menebalkan. Pendidikan bertujuan untuk menuntun. Ya. Ini yang dikatakan KHD dalam bukunya pendidikan. Menuntun artinya memfasilitasi atau membantu anak untuk menebalkan garis yang samar-samar tadi. Yang samar-samar tadi. Jadi agar dapat memperbaiki lakunya untuk menjadi manusia seutuhnya. Jadi anak bukan kertas kosong, tabula rasa. Ya, jadi bukan kertas kosong. Anak sudah ada, tinggal kita moles. Tinggal kita moles sesuai dengan keinginan orang dewasa. Lanjut. Jadi bukan kertas kosong, konsep tabula rasa. Lanjut lagi. Dan ini yang paling utama dan terutama pendidikan itu ada di tangan keluarga. Karena dan yang paling baik untuk melatih pendidikan sosial dan karakter bagi seorang anak. Keluarga merupakan tempat bersumainya pendidikan yang sempurna bagi anak untuk melatih kecerdasan budi pekerti. Keluarga juga cerminan dari ekosistem kecil untuk mempersiapkan hidup anak dalam bermasyarakat. Jadi bisa kita aplikasikan di kelas, ya. Kelas kalau waktunya di sekolah, ya di sekolah. Tapi lebih banyak memang di keluarga. Lanjut Mas. Baik. Jadi kita masuk itu yang landasi pelaksanaan budaya positif, ya. Jadi dari keluarga, dari kelas terus, dari sekolah. Kalau lingkungan lebih kecil lagi kelas. Di kelas ini kita bisa memoles karakter anak. Nah, sehubungan dengan itu untuk semakin menyemarakkan, saya punya ice breaking tentang tebak-tebakan, tapi jawabannya beda. Jawabannya mohon maaf, maksudnya beda dengan yang saya tanyakan tentang cacing. Cacing itu panjang atau pendek? Pendek kan ya? Nah, kalau saya bilang cacing, jawabannya panjang, Bu. Panjang. Kalau saya bilang cacing, panjang. Tapi kalau saya bilang ular, itu pendek. Cacing, ular, cacing, cacing, panjang. Penak nggih. Tak kira di ngoyo, agak berpikir lagi. Kita jawab tapi bukan lisan, tapi dengan gerakan yang berlawanan. Kalau cacing, jawabannya apa tadi? Panjang. Gerakan kita tangannya pendek. Ya, tidak sesuai. Atau gimana? Betul ya? Kalau ular pendek jawabannya. Ular pendek. Ular pendek. Jawabannya dengan tangan. Ular ya. Kalau boleh bilang dengan kata-kata tapi juga dengan gerakan, cacing panjang. Tapi tangannya gini, cacing panjang dengan kata-kata juga, tapi tangannya menunjukkan pendek. Ya. Kalau ular pendek. Kalau ular pendek. Coba coba sambil duduk loh ini. Ular pendek. Pendek tapi dah. Bingung banget tadi. Cacing panjang. Cacing panjang tapi tangannya pendek. Ular pendek. Baik. Ini namanya apa nih? Merubah mindset. Kalau kita biasakan mindset kita seperti itu. Kata penelitian 40 hari kita sudah terbiasa
Jawab kalau cacing panjang. Itu kalau kita biasakan. Intinya apa Bapak Ibu? Berarti kita bisa merubah mindset. Nah, sementara ini mindset kita, karakter yang dibentuk anak itu bisa kita rubah. Yang wataknya sudah baik menjadi lebih baik, atau yang kurang baik menjadi baik. Itu suatu keniscayaan. Jadi jangan ragu-ragu untuk merubah atau tadi memoles sesuatu yang samar dari anak. Kita arahkan, kita tuntut, kita fasilitasi. Baik, di budaya positif ini ada 6 poin penting. Sebetulnya 5 karena restitusi ini dibagi menjadi 2. Yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian ada teori motivasi, hukuman dan penghargaan. Restitusi ini kita menang. Yang ketiga, berkenaan dengan keyakinan kelas. Nanti kita kupas. Dan yang keempat, tentang kebutuhan dasar manusia. Ada 5 kebutuhan dasar manusia dan dunia yang berkualitas. Nah, kita nanti bisa mengkategorikan. Ternyata kebutuhan kita itu apa? Itu ada disampaikan di budaya positif. Yang terakhir tentang restitusi. Restitusi itu apa? Sementara ini masih gerambangan Ini yang kami peroleh di program guru penggerak. Yang pertama ada 5 posisi kontrol, dan yang berikutnya restitusi tentang segitiga restitusi. Kita kupas satu persatu. Lanjut Mas Yudi. Nah, ini paradigma perubahan yang tadi saya sampaikan melalui ice breaking. Jadi ini perumpamaan sebuah kegiatan dengan mengepalkan tangan. Ada 2 orang lah, A dan B, saya dan Mas Vicky. Ini salah satu, dua-duanya diberi kertas yang disobek. Kemudian Mas Vicky juga menggenggam kertas yang disobek, saya juga menggenggam kertas yang disobek. Pertanyaannya, teman saya Mas Vicky, teman saya yang B ini mencoba dengan sekuat tenaga minta untuk memberikan, walaupun sobekan kertas diminta sama Mas Vicky. Bisa dengan mengancam, bisa dengan merayu, bisa dengan membujuk. Pokoknya apa saja supaya yang saya genggam di kepala tangan saya ini diberikan ke Pak Vicky. Berikutnya Mas, pertanyaannya, apakah saya atau Pak Vicky ini membuka kepala tangan satu sama lainnya? Apakah saya membuka kepala tangan saya walaupun tadi dengan diancam, dibujuk dan lain sebagainya? Kemudian mengapa alasan Anda atau Pak Vicky membuka kepala tangan saya? Ini paradigma perubahan. Sebaliknya, yang pertanyaan berikutnya, kalau tadi dibuka, sebaliknya, apakah Anda atau B menutup kepala tangan? Di dalam kegiatan ini sebetulnya menerangkan, mengandung nilai materi tentang kontrol, kendali. Siapa yang memegang kendali, siapa yang memegang kontrol, baik membuka atau menutup. Lanjut Mas. Ini pertanyaan. Nah, jawabannya ada 2. Ada 2. Yang pertama, pertanyaan pertama dan kedua bervariasi antara yang bersedia membuka atau yang bertahan menutup. Jawabannya sakar ini. Bisa dijawab membuka, bisa dijawab menutup. Apakah tadi kan pertanyaan kembali Mas? Pertanyaannya tadi, apakah Anda membuka kepala tangan Anda mau dibujuk, akhirnya saya membuka. Nah, itu jawabannya. Bisa 2 bisa dibuka, bisa tetap dikepal, bisa dibuka. Karena saya kena bujukan, kena pujian atau kena hukuman, sehingga diancam tadi,
ayo Kak buka, cegat. Akhirnya saya membuka. Lanjut Mas ke jawaban berikutnya. Yang ketiga, siapa sih yang sesungguhnya memegang kontrol? Jadi yang memegang kepala tangan atau yang berusaha membuka? Jawabannya tentu adalah kita sendiri yang tadi memegang kertas dalam kepala. Apakah kita mau membuka atau menutup itu tergantung diri kita masing-masing. Ini paradigma kontrol diri. Lanjut Mas. Jadi perubahan paradigma teori kontrol atau teori pilihan dari ilusi kontrol ini, yang pertama adalah sebuah ilusi bahwa guru mengontrol murid. Jangan berharap dengan bisa mengontrol murid. Nek arek gak mau. Ada yang seperti itu, nggih. Mungkin masih kelas 1 ada. Mau Bu, nah aku pokoknya ya gak mau. Nah, kemudian bahwasanya kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Maksudnya apa? Maksudnya, nah, tadi dengan dirayu, dengan dibujuk, akhirnya bisa mau membuka tangan. Yang pertama tadi, jangan berharap guru mengontrol murid. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Yang dimaksud di sini adalah penghargaan atau pujian. Itu seperti dua sisi mata uang dengan hukuman atau sanksi. Dua-duanya ini sebetulnya tidak baik. Yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Membentak-bentak guru agar kita bisa memaksa anak. Ini paradigma teori kontrol, ilusi. Tadi dengan dipaksa, diancam dan lain sebagainya. Lanjut Mas. Jadi di dalam budaya kita, disiplin positif ini maknanya adalah melakukan sesuatu untuk mendapatkan kepatuhan, dan kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Setuju nggih? Disiplin itu objektif seperti tentara. Sebetulnya disiplin itu berasal dari kata disiplina, yang artinya belajar. Namanya proses disiplin itu tidak bisa serta-merta. Kalau di slide yang lain berikut yang lain, contoh disiplin Mas. Yang sebelah. Bukan yang satunya. Nah, jadi hubungan disiplin ini kebanyakan, maknanya tadi, tapi kebanyakan disiplin itu dihubungkan dengan hukuman. Padahal sejujurnya berbeda. Karena belajar disiplin positif ini tidak harus memberi hukuman, malah kalau bisa dijauhkan. Mohon maaf, di materi budaya positif ini arahnya itu kita nggak buat tata tertib. Kalau tata tertib dibuat sekolah setahun pisah, tidak akan berhenti. Kalau kesempatan kelas dibuat di awal pembelajaran seperti yang disampaikan Bu Ari, itu bedanya. Dan sama-sama tertulis, tata tertib tertulis, kesepakatan kelas juga tertulis. Tapi ini kalau peraturan ada hukuman, ada sanksi. Ini kalau bisa di disiplin positif dihindari. Justru alternatif terakhir. Nah, kalau perlu tidak sama sekali menggunakan disiplin. Nah, hukuman. Berikutnya Mas, masih di materi ini berikutnya. Ya. Sesungguhnya disiplin itu bersifat self, kita sendiri yang mewajibkan sekeras-kerasnya. Nah, ini yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara, pemikiran konsepsi keteladanan sikap merdeka. Ini yang tadi saya
cara saya ambil bahwasanya disiplin itu motivasinya dari dirinya sendiri. Jadi budaya positif itu intinya dimunculkan dari dirinya sendiri. Motivasi intrinsik, ya, itu poin pentingnya di budaya positif. Menimbulkan kesadaran dari anak-anak, tidak karena diancam, tidak karena dipuji dan lain sebagainya. Contohnya di atas itu tentang positif. Berikutnya Mas. Oke. Nah ini bahasa latinnya disiplina artinya belajar. Jadi seorang murid harus tahu betul mengapa mereka mengikuti aliran atau ajaran tertentu, sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik, motivasi dari dirinya sendiri, bukan ekstrinsik dari luar. Nanti ada teori motivasi. Berikutnya itu tentang disiplin positif. Berikutnya di slide, kembali ke slide awal. Baik, tadi ada 2 poin. Yang pertama disiplin positif, yang kedua nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai kebajikan yang kita kenal sebetulnya ada 7, tapi yang kita kenal di Kurikulum Merdeka adalah yang terdapat di dimensi profil pelajar Pancasila. Berarti ada 6 gitu. Sebetulnya ada banyak nilai-nilai kebajikan. Ya Pak Tani, nilai itu penting dicatat Pak Tani. Oke. Boleh tetap Pak Tani. Oke. Nah ini nanti ada bedanya dengan keyakinan. Oke. Keyakinan itu adalah representatif dari nilai-nilai kebajikan. Jadi nilai kebajikan itu bersifat satu kata atau singkat, beda dengan kesepakatan. Kalau kesepakatan itu jelas terlalu umum, masih umum, bersifat umum. Tapi kalau keyakinan kelas adalah berisi nilai-nilai kebajikan. Apa dimensi profil pelajar Pancasila? Yang pertama gotong royong, yang kedua beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang ketiga apa Bumis? Abuti mungkin. Ada lagunya lagunya bagaimana? Mandiri, kemudian kreatif dan inovatif. Berpikir kritis, berpikir kritis. Jadi ada 6 nilai kebajikan yang terangkum dalam dimensi pelajar profil pelajar Pancasila. Lanjut Mas. Nah ini gotong royong, beriman dan bertakwa. Jadi ini nilai kebajikan yang kita gunakan di Kurikulum Merdeka. Betulnya masih banyak, masih banyak. Ada tanggung jawab. Contoh yang saya sebutkan di awal tadi, membuang sampah pada tempatnya itu tanggung jawab. Memakai helm ketika di jalan raya, nilai kebajikannya. Keselamatan. Kalau dulu di zaman COVID pakai masker, nilai kebajikannya. Kesehatan, keselamatan bisa, kesehatan juga. Itu satu kata. Itu nilai-nilai kebajikan. Tapi yang digaungkan di Kurikulum Merdeka ini terangkum dalam profil pelajar Pancasila yang ada 6 ini. Beriman dan bertakwa, kreatif, gotong royong, berkebinekaan global, bernalar kritis dan mandiri. Ada 6. Mau menyanyikan Buiger? Masih ingat lagu ini? Duduk boleh sambil duduk. Nanti bisa diikuti Bapak Ibu. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia.
maju juga. Bisa pakai gerakan soalnya Pak, pakai gerakan. Pak Tony ya sudah dapat Pak Tony ya. IKN kemarin di SD mana itu? Belajar Pancasila. Lihat lainnya Pak. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, berayam mandiri, kreatif dan bermata kritis. Terima kasih. Tepuk tangan untuk Bu Ika. Terima kasih. Ini bisa disampaikan ke anak-anak, ya. Karena dengan lagu mungkin anak-anak lebih cepat paham atau paling tidak hafal apa itu dimensi pelajar Pancasila profilnya. Baik, selanjutnya Mas. Ini tentang teori motivasi berikutnya. Teori motivasi perilaku manusia. Jadi ada 3 macam motivasi. Yang pertama motivasi eksternal, motivasi yang dari luar. Ada 2 penyebabnya. Sebabnya untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman apa yang terjadi bila saya tidak melakukannya. Kalau saya tidak memakai kaos kaki putih di hari Senin, saya akan dapat hukuman. Kalau saya tidak makan, kalau tidak membawa uang saku, maka lemes newaya belajar. Itu motivasi dari luar atau disebut dengan motivasi eksternal dari luar, karena uang saku atau karena mungkin takut hukuman. Yang ketiga sebaliknya, yang kedua sebaliknya. Jadi motivasi ada 2, eksternal maupun internal. Eksternal ada 2, karena positif, ada yang karena negatif. Yang tadi karena ketidaknyamanan, takut hukuman, itu yang negatif. Sebaliknya yang ini, untuk mendapat imbalan dari orang apabila melakukan menghargai diri sendiri. Berikutnya Mas, antara hukuman, konsekuensi dan restitusi. Ada bedanya, hukuman dan konsekuensi. Ini bedanya untuk mempercepat. Kalau hukuman bersifat tidak terencana dan siswa tidak dilibatkan, kemudian bersifat searah dari gurunya ke murid. Ini contoh kalau di kelas, mohon maaf. Kalau lebih luas lagi di polisi, di hukum pidana, otomatis dari pelaku kejahatan, dari penghukum, pemangku hukum dan ke pelaku kejahatan. Hanya searah, satu arah. Kemudian berupa bersifat fisik, menyakiti, membuat jera, ataupun bisa berupa kata-kata. Kemudian kebalikannya, konsekuensi. Ini bedanya hukuman dengan konsekuensi. Konsekuensi bersifat terencana, dibuat oleh guru dan murid. Konsekuensinya apa? Kalau kamu datang terlambat, itu dibuat melalui kesepakatan kelas dulu. Kita sepakati dulu. Kemudian akibatnya bukan kehukuman, tapi disebut konsekuensi. Oleh karena itu di budaya positif ini sekali lagi hukuman kalau perlu dijauhkan, dihilangkan, janganlah. Bahkan ujian pun termasuk motivasi eksternal tadi. Kemudian diberikan berdasarkan data yang dapat diukur. Lanjut Mas. Apa itu restitusi? Restitusi itu adalah menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali ke kelompok dengan karakter yang lebih kuat. Ini untuk mengatasi tindakan indisipliner, tindakan yang tidak mencerminkan disiplin positif tadi. Maka ada solusinya disebut dengan restitusi.
Jadi restitusi itu pemulihan Bapak Ibu. Jadi memulihkan kesalahan anak, okay, menciptakan dengan motivasi intrinsiknya. Sampeyan ngakoni iku kene apa? Saumpama sampeyan bolos tidak mengerjakan PR, terus sing rugi siapa? Jadi dimunculkan kesadaran dari dirinya. Lah, prosesnya disebut restitusi. Proses menyadarkan diri dari anak dari kesalahan. Banyak kasusnya, asalkan restitusi ini tidak berlaku untuk kasus yang keterlaluan, yang di luar yang kerana pidana, karena di restitusi itu harus ada hukuman sebagai pertanggungjawaban. Kalau restitusi ini kesalahan-kesalahan yang masih bisa dimaklumi, bisa dimaklumi. Kenakalan anak insya Allah tidak ada yang keterlaluan. Contoh bertengkar itu kita restitusi, dikumpulkan. Kalau bapak ibu dulu namanya coaching, coaching. Kalau untuk anak itu restitusi. Nanti ada materi coaching di modul berikutnya. Mohon maaf, ini saya cuplik. Selanjutnya Mas, jadi ketika murid berbuat salah, guru akan menanggapi dengan cara yang memungkinkan murid membuat evaluasi internal dari dirinya sendiri tentang apa yang dapat mereka lakukan untuk memperbaikinya dan juga mendapatkan harga diri, tidak merasa direndahkan. Beda dengan hukuman, tadi ada dengan kata-kata. Jadi hukuman tidak hanya secara fisik, juga bisa dengan kata-kata. Kalau kata-kata biasanya yang terganggu adalah harga dirinya. Sakit fisik mungkin masih bisa terobati, tapi kalau sudah harga diri bisa mengakibatkan trauma, mungkin muangkel yang berkepanjangan. Restitusi menguntungkan korban, tetapi juga menguntungkan orang yang berbuat salah. Muncul kesadaran dari dirinya sendiri. Ini restitusi. Ini sudah disinggung sedikit. Lanjut Mas. Cepat ya. Ini sudah ada jawabannya. Balik Mas. Ganti situ ya Mas. Itu ya. Slide situ ya Mas. Slide situ ya. Lanjut ke restitusi. Soal restitusi. Ya itu. Atasnya. Oh bukan. Lanjut. Ini contoh kesepakatan kelas tadi ya. Ada Mas. Restitusi bawah langsung dibuka bawah. Ada soal-soalnya soalnya. Bawah, terlalu ke bawah. Di hukuman terlalu ke bawah. Ini apa ini? Materi apa ini? Lah ini materi apa ini? Ini bawahnya. Lah ini. Oh, ini sesuatu perbedaannya, hukuman dan konsekuensi. Sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, membuat anak sakit untuk jangka lama, ini hukuman. Membuat anak membenci disiplin. Kalau konsekuensi menghargai disiplin. Nah, kalau hukuman ada paksaan. Berikutnya Mas, yang soal. Nah, ini ada 8 soal. Kira-kira ini yang mana yang masuk hukuman dan mana yang masuk konsekuensi? Nomor 1. Awalnya ketinggalan apa? Komput. Apa ini ketinggalan? Pak Tani bisa bacakan apa nih? Baca. Nomor 1. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Kira-kira ini masuk hukuman atau konsekuensi? Mencatat 100 kali di buku kalimat. Saya tidak akan terlambat. Hukuman. Nomor 2, hukuman ya. Kenapa sebabnya? Fisik ya. Baik. Nomor 2, mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Tergantung kesepakatan. Baik, nomor 3,
membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Ajonya ini coret-coret. Yang keempat, minta murid push up 15 kali karena tidak menggunakan masker. Hukuman. Nomor 5, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret. Konsekuensi di konsekuensi. Nomor 6, berjemur di lapangan basket pukul 12 karena mengobrol dengan teman. Nomor 7, murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu hitam sesuai peraturan. Kenapa kok hukuman? Menyakiti. Ya. Kalau yang konsekuensi, kenapa konsekuensi tadi? Melanggar kesepakatan. Nomor 8, berdiri di depan kelas sambil angkat satu kaki karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Hukuman. Jawabannya ada di slide berikutnya, Mas. Tadi ini. Slide bukan. Slide yang ya ini ya baik. Ini menggantikan kertas, membersihkan yang tersenggol itu konsekuensi. Kenapa yang lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit kok termasuk konsekuensi? Yang bawah sendiri. Ya tahu Mas, gedean Mas. Yang paling bawah. Jadi yang paling bawah itu ada lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit di pelajaran fisika. Ini termasuk konsekuensi. Kenapa? Padahal itu fisik. Betul sekali. Karena materi fisika. Kalau materi matematika hukuman itu. Karena apa? Kalau terlambat lari ini termasuk kategori atau di selewat aja, oke. Selewat aja, baik. Ini ada 5 posisi kontrol pada guru. Jadi jadikan sebagai pendidik punya 5 posisi kontrol ini. Yang pertama sebagai penghukum, nah kabarnya anak dijawab. Yang kedua membuat rasa bersalah. Yang ketiga teman. Yang keempat pemantau. Dan yang terakhir sebagai manajer. Kira-kira yang paling baik posisi kontrol kita sebagai pendidik itu yang mana? Pemantau. Semuanya ini pernah kita lakukan di posisi kontrol. Posisi kontrol itu terbagi menjadi 2. Ada yang positif, ada yang negatif. Yang positif adalah sebagai teman dan pemantau. Kemudian yang negatif posisi kontrol sebagai penghukum dan membuat rasa bersalah. Ini sebaiknya yang perlu kita kikis, okay? Jangan sampai kita sebagai pendidik ini berposisi sebagai penghukum, karena efeknya ya di slide berikutnya. Dan yang paling ideal adalah sebagai manajer. Manajer tidak hanya kepala sekolah, okay? Jadi sebagai guru kita ini manajer di kelas. Berikutnya, Mas. Oh, di materi berikutnya yang itu ya tentang restitusi 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol. Posisi kontrol. Bawah lagi lah. 5 posisi. Nah, ini akhirnya kalau penghukum dulu Mas, yang atas. Nah, penghukum ini ciri-cirinya, okay, bersuara keras, bahkan sambil marah-marah, menghadap, menunjuk. Nah, hukumannya biasa menghukum fisik atau dengan kata-kata, okay. Kemudian dampaknya ini loh, murid jadi pendendam, tidak menyukai guru. Dengan nanti dia punya kenangan guru killer, guru killer, karena dia menerapkan posisi sebagai penghukum. Jadi ini membuat trauma, ini efeknya kalau di posisi kontrol. Yang berikutnya Mas, sebagai pembuat rasa bersalah. Bawahnya Mas, konsekuensinya. Ini sebetulnya video untuk mempersingkat waktu. Baik. Jadi kalau rasa bersalah itu biasanya ibu-ibu.
suaranya melembut, tapi kata-katanya gitu. Contohnya, contoh bulis gitu. Contoh, ibu gagal didik sampeyan Mas. Itu posisi sebagai pembuat rasa bersalah. Lare nelongso. Ibu gagal didik sampeyan. Kata-kata seperti itu sebetulnya halus, tapi membuat anak mempunyai rasa bersalah. Ini dampaknya, membuat murid jadi merasa bersalah, gagal. Terus efeknya dia menjadi rendah diri, kemudian menarik diri dari lingkungan. Ini efek jangka panjangnya. Sampai akan dari mulut terus. Nah, makanya posisi 2 ini posisi guru yang negatif, posisi kontrol yang negatif. Secara tidak langsung pernah kita terapkan dan kita menuju ke ideal. Jadi 5 posisi kontrol ini yang ideal adalah manajer. Lanjutnya Mas, sebagai teman itu enek nggih guru rasa kanca niku sowan, tapi dampaknya nggih murid akan bergantung, tidak mandiri. Muga ngandalno gurune, dipuenakno mbek gurune. Nggih, gurune wis kaya kancane dhewe. Nggih, ini juga jelek walaupun posisi kontrol positif, juga jelek. Selanjutnya pemantau. Nah, kalau pemantau ini suaranya datar, tidak menggunakan nada tinggi, tapi dia memantau, memonitor, kaku, aturan ini yo ngene. Sampai carry yo apa harus ada konsekuensinya, memantau. Nggih. Murid terus napa hitung-hitungan supaya aku gak carry ini. Nah, seperti itu. Tanpa memahami nilai kebajikan yang dituju karena tidak dijelaskan. Dan yang ideal, tidak sepenuhnya mandiri adalah manajer. Kalau sebagai manajer ini yang menerapkan restitusi, segitiga restitusi. Jadi sebagai manajer ini menjadikan murid menjadi mandiri dan percaya diri ketika mengalami masalah. Sebagai manajer ditakoi. Nanti ada selanjutnya Mas, segitiga restitusi. Nanti ada selanjutnya Mas, segitiga restitusi. Bawahnya baik. Nah ini apakah kemudian tadi sudah perbedaan konsekuensi dalam gerakan? Lanjut Mas. Nah ini konsekuensi restitusi. Tidak bisa Mas. Jadi ini bedanya tadi konsekuensi dengan restitusi. Sebetulnya identitas sama-sama identitas sukses. Kalau hukuman kan perlu kita hindari. Kalau konsekuensi sesuatu harus terjadi. Carry, menghubungi lapangan 2 kali. Pelajaran PJUK tadi konsekuensi. Tapi kalau kita menerapkan restitusi, pilihan. Nah, ditakoi dengan posisi manajer tadi, posisi kita sebagai manajer ditakoi hidup semua anak, semua manusia itu pernah punya salah. Jadi dikuatkan dulu, baru kemudian sampai seperti ini salah apa benar dikupas. Dan sebaiknya bagaimana dikembalikan ke anaknya sehingga muncul motivasi intrinsik. Itu bedanya restitusi dengan konsekuensi. Nah, kalau konsekuensi biasanya tetap tidak nyaman walaupun jangka pendek. Hampir mirip hukuman. Karena hampir mirip hukuman. Nulis tadi yang 100, atau versi apa yang telah dicoret-coretnya itu kan ngoyo ya. Tetap dia tidak nyaman. Tapi kalau restitusi, contoh, kalau tadi bukunya, maka harus diganti, disobek, maka harus diganti. Itu restitusi. Nah, setelah itu tidak hanya korban yang dihitungkan, si pelaku juga menjadi tersadarkan. Itu bedanya restitusi dengan konsekuensi. Dan fokusnya jangka panjang. Kalau konsekuensi hanya membantu menerapkan peraturan
mengikuti peraturan supaya tertib. Sama-sama identitas yang sukses. Berikutnya Mas. Nah ini bedanya. Kalau restitusi masuk teori kontrol, oke? Teori kontrol tadi ada apa? Nah, mendorong disiplin positif, ini bedanya, oke? Murid belajar memecahkan masalah ini kalau restitusi. Murid tidak kehilangan waktu, namun bersemangat untuk memperbaiki diri karena disadarkan, bukan karena dihukum atau bukan karena kalau yang konsekuensi tetap kehilangan waktu, kehilangan haknya ya. Karena nulis butuh waktu juga karena dia kena konsekuensi. Berikutnya Mas, atau kembali ke slide yang satunya lagi. Oh, nah ini contoh penerapannya dilewati saja bawahnya Mas. Baik. Nah, bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman, dalam arti meminta, membujuk untuk memenuhi tujuan tertentu dari orang yang meminta atau yang membujuk. Sama-sama dorongan eksternal. Ini tadi yang teori motivasi, bahwasanya ada motivasi eksternal dua, yang tidak nyaman, ada yang berupa pujian. Terkadang kita dihukum dengan penghargaan, karena penghargaan boleh terlena anaknya. Ini efeknya, dampaknya ini disampaikan oleh Afifah. Berikutnya Mas, 23. Ini dihukum oleh penghargaan, pengaruhnya jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan merusak hukuman, penghargaan itu menghukum, penghargaan itu menurunkan kualitas karena membuat murid terlena. Penghargaan mengurangi ketepatan. Nah ini ternyata ujian penghargaan juga kurang baik. Ada kalanya memang bisa kita terapkan, tapi ternyata efeknya jangka pendek dan jangka pendek. Penghargaan tidak efektif, penghargaan mematikan kreativitas. Oleh arek merasa puas, itu kreativitasnya dimatikan secara tidak langsung. Lanjut yang 25 Mas. 24 ya. Nah ini tadi kemungkinan kesehatan. Berikutnya Mas, kebutuhan dasar manusia yang ada 5 ini. Penjelasannya di slide berikutnya Mas. Berikutnya, ya itu. Oh bukan. Nah ini sebelumnya. Lima kebutuhan dasar manusia. Oh yang tadi di atas 5 kebutuhan dasar manusia. Ada bulan. Ini sudah masuk ke ketiga ini Mas. 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama kebutuhan cinta dan kasih sayang, kebutuhan kesenangan, kebutuhan bertahan hidup, kebutuhan penguasaan. Penerapannya di mana? Ini kita hubungannya dengan murid, sekali lagi dengan murid. Apa yang dibutuhkan oleh murid? Berikutnya ada slide berikutnya Mas. Oke. Nah, contoh untuk kebutuhan bertahan hidup hubungannya dengan yang bersifat fisiologis atau bersifat dengan tubuh. Contohnya kesehatan rumah. Ini arahnya ke keyakinan kelas tadi. Keyakinan kelas itu kan satu kata, kesehatan dan lain sebagainya. Ini contohnya yang kebutuhan bertahan hidup adalah rumah, makanan dan kesehatan. Untuk cinta dan kasih sayang, ini kebutuhan ingin mendapat perhatian. Jadi ada anak caper itu karena dia ingin kekurangan dari kebutuhan ini. Kebutuhan cinta dan kasih sayang dia di rumah mungkin kurang, sehingga di sekolah membuat ulah dengan mencari perhatian gurunya. Kemudian tentang penguasaan, ada terkadang murid merasa berkuasa karena dia
termasuk dalam 5 kebutuhan, 5 kebutuhan dasar manusia. Memiliki kebutuhan dasar, kekuasaan yang tinggi, biasanya selalu ingin menjadi pemimpin dan suka mengamati. Mereka juga biasanya rapi, sistematik, dan ingin mencapai yang terbaik, penguasaan. Selanjutnya Mas, 2 lagi, kebebasan, kebutuhan akan pilihan. Jadi anak butuh akan kemandirian, butuh mengendalikan arah hidup. Mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh dengan orang lain, senang mencoba hal yang baru. Ini termasuk kebutuhan kebebasan, kebutuhan akan pilihan. Yang terakhir kesenangan, yaitu kebutuhan untuk merasa senang. Anak-anak ini merasa punya kesenangan yang tinggi apabila itu sesuai dengan apa yang menjadi minatnya. Suka permainan, suka mengisi barang, suka bergurau, lucu, itu senang-senang, kebutuhan kesenangan. Yang terakhir Mas, selanjutnya, ini posisi kontrol sudah tentang segitiga restitusi paling bawah Mas, segitiga paling bawah. Segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Atasnya mungkin pengantarnya Mas. Ya, melalui restitusi ini penciptaan kondisi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali ke dalam kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat tanpa merendahkan tadi. Jadi disadarkan dengan posisi manajer. Posisi manajer dengan menggunakan segitiga restitusi. Kenapa digunakan segitiga? Karena ada 3 tahap langkahnya dan ini nggak boleh dibolak-balik. Yang pertama, Mas, segitiganya. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Setiap orang ini saya akan dengan terangkan. Sekali lagi, hukuman, konsekuensi itu yang paling baik adalah restitusi karena memulihkan. Hukuman dan konsekuensi tetap ada hubungannya dengan fisik, tidak membuat mereka nyaman. Atau hukuman dan ujian tadi, tetap ada motivasi eksternal. Hukuman konsekuensi motivasi eksternal. Tapi kalau restitusi ini dimunculkan kesadaran dirinya. Yang pertama langkahnya adalah menstabilkan identitas. Nggak boleh langsung menuju salah kita koi. Kenapa kamu nangis? Ojo. Jadi kalau gak apa-apa Mas, gak apa-apa. Kabeh anak, kabeh tahu salah. Itu namanya didem-dem dulu atau distabilkan dulu identitasnya. Kamu bukan satu-satunya yang melakukan seperti ini. Kancamu ya tahu, ngabok kancane ya tahu. Intinya itu distabilkan. Jadi tidak langsung. Yang kedua, langkah kedua adalah menanyakan validasi tindakan yang salah. Mohon maaf. Jadi tindakan yang salah itu apa? Divalidasi. Nah, kamu tentu punya alasan. Apa sampai memang lakon itu? Biar anak supaya menyampaikan alasannya. Gue pulau digarai. Padahal garai gak nemen tapi palse 2 kali lipat. Biasanya kan ngoten ya. Terus akhirnya ada korbannya. Baik korban maupun pelaku bisa dilakukan restitusi. Yang terakhir menanyakan keyakinan. Makanya pentingnya keyakinan di awal pembelajaran. Dihubungkan dengan keyakinan. Ayo, yang kamu lakukan, yang kamu melanggar keyakinan apa? Keyakinan apa yang kita sepakati tadi? Tidak bergurau, tidak ngerameni, membuat gaduh kelas. Nah, itu makanya dibuat dari awal. Ketika anak melakukan kesalahan, kita bisa menggunakan restitusi, tidak dengan menghukum, tidak dengan memantau, tapi dengan mensusi manajerial. Saged kait-kait 6 budaya positif tadi atau 5 budaya positif. Ya, yang terakhir sampai ini jadi apa? Orang seperti apa? Atau kalau perlu ditanyakan, kalau kamu yang melakukan seperti itu, kamu yang jadi korban, seperti itu. Itu menanyakan keyakinannya. Dinamakan segitiga restitusi karena langkah-langkahnya ada 3.
Dan ini saling mendukung, tapi nggak boleh dibolak-balik. Ojo di salahnya dulu, tapi dikuatkan dulu dengan menstabilkan identitasnya. Sing mau ini marah, tarik nafas dulu. Akhirnya kan ini anak yang tipikal emosian, tarik nafas dulu, supaya tenang dulu. Ditenangkan dulu, baru ditanyakan sampai melapor. Validasi tindakan yang salah. Dan yang terakhir dikaitkan dengan keyakinan yang telah disepakati, menanyakan keyakinan. Demikian yang terakhir mas, selanjutnya masih ada mungkin. Ya, ini contohnya ini contoh-contoh kalimat menstabilkan identitas. Guru berkata berbuat salah itu manusiawi, hubungno ke hadis al-musan makhluk atau manusia tempatnya salah dan lupa. Tapi ini salah terus itu kebacur. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak ibu guru juga bisa salah. Bisa seperti itu supaya anak kuat, terus emosinya stabil. Itu tadi. Kalimat yang kedua mungkin untuk yang berikutnya mas, bawahnya validasi tidak salah. Kita kok sama nang lapor ditanyakan kamu bisa saja melakukan lebih buruk, tapi sampai orang dapat nyaplok kok. Jadi sampai nunjukkan itu sampai nyawa jadi kamu pasti punya alasan melakukannya. Alasannya sampai apa? Nah, seperti itu. Ditanyakan tindakan yang salahnya, ditanyakan. Ya. Apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik lagi besok? Itu dikuatkan kalimat terakhir. Bisa menyadarkan anak. Yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Nilai apa yang kita percaya di kelas, dikaitkan. Kamu ingin jadi anak seperti apa? Sama ingin jadi anak soleh. Apa solihah? Soleh. Demikian arahnya kesemuanya itu ingin membentuk budaya. Tapi sekali lagi tidak bisa secara instan semuanya budaya positif yang kita harapkan kita terapkan di kelas maupun di sekolah yang lebih luas atau di keluarga. Ini butuh waktu, butuh proses. Jadi butuh kesabaran, ketelatenan. Filosofi guru menuntut dari KAD ini menjadi penuntut bahwasanya guru harus sabar dan ada yang lebih ekstrim dia menghamba kepada anak. Jadi betul-betul anak prioritas kita menjadikan prioritas utama. Itu akan menjadi aset kita di masa mendatang. Demikian yang bisa saya sampaikan. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guru penggerak semangatnya terang, di Jombang kota pendidikan gemilang. Merdeka belajar cita-cita bersama, Angkatan 11 majukan kita. Maju terus pantang mundur, ilmu ditanam siswa disubur. Harapan tinggi masa depan cerah, Angkatan 11 tetap semarak. Jombang berseri karena mereka, guru penggerak penuh asa. Merdeka belajar kita bersama, Angkatan 11 luar biasa.